Toilet di jalan tol itu sangat menjijikan. Ada satu cowok gitu, kelihatannya tuh dia kayak mabuk gitu. Malah sepi lagi. Akhirnya aku jalan lebih cepat. Dan dia juga ikut jalan cepat di belakang aku liatin ke belakang. Akhirnya aku lari dong, dia juga ngejar aku lari. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Buat kalian yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Murni. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa aja yang aku nggak suka dari tinggal di Jerman. By the way, karena hari ini kita ngomongin tentang Jerman, aku pakai t-shirt Kinder. Kinder itu brand coklat telur gitu dari Jerman. Kinder karena bahasa Jerman. Mungkin itu produk asli Jerman, aku juga nggak tahu. Makanya aku pakai t-shirt ini. Oke, kita kembali ke topik. Jadi aku udah tinggal di Jerman itu kurang lebih 1,5 tahun. Dan banyak banget hal-hal yang aku temuin tuh di Jerman kayak aneh dan aku tuh nggak suka gitu. Jadi kali ini tuh aku akan ceritain ke kalian apa aja hal-hal tersebut. Poin nomor 1, tatapan maut. Jadi waktu pertama kali aku datang ke Jerman, Alin tuh suami aku, dia sengaja buat kulkas tuh kosong. Jadi pas aku datang, kita bisa belanja bareng. Nah, itu hari kedua saat aku di Jerman. Pas kita selesai belanja, naruh barang-barang itu ke mobil, ada laki-laki gitu berdiri di sebelah sana, terus ngeliatin aku tuh kayak... Terus aku lihat balik dong, terus dia tuh nggak berhenti ngeliatin aku. Dan saat itu aku tuh ngerasa kayak, apa karena aku orang asing, atau karena aku orang Asia, dan aneh gitu buat mereka. Dan ternyata setelah aku lihat-lihat YouTube orang lain, ternyata banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Jadi tuh mereka ngerasa itu kayak bentuk komunikasi. Nggak tahu ya itu maksudnya flirting, lagi ngegodain cewek atau gimana. Tapi menurut aku tuh kayak aneh aja gitu. Kayak dia mau apa gitu sama aku nggak ngerti. Dan itu juga terjadi beberapa kali di jalanan, atau lagi kayak di park. Dan dulu aku tuh risih banget sama kayak gitu, tapi sekarang udah kayak biasa aja. Yang kedua adalah mabuk di publik adalah hal yang biasa dan legal. Jadi aku punya cerita. Waktu itu aku 3 bulan setelah aku nyampe di sini kan aku udah mulai dapat kerja. Dan itu lagi probation day. Waktu itu mulainya jam 7 malam gitu probation day. Nah, dari stasiun kereta atau ban itu aku masih butuh naik bus kayak 5 menit 10 menit gitu. Nah, pas aku lihat di jadwalnya ternyata kayak 1 jam lagi gitu baru datang. Ya udahlah, karena emang cuma 1 kilo, akhirnya aku memutuskan untuk jalan dari stasiun kereta itu ke rumah. Nah, pas aku jalan itu karena biar nggak bosan kali ya, aku pakai headset gitu. Terus karena itu lagi winter juga, pakai kayak kupluk gitu, pakai headset, kupluk. Terus kayak nggak bisa denger apa-apa kan dari luar. Ada satu cowok gitu, kelihatannya tuh dia kayak mabuk gitu. Terus dia ngomong sesuatu, tapi aku nggak dengar. Itu cuman aku senyumin doang atau aku bilang halo gitu doang kan. Terus pas aku jalan, ternyata dia ngikutin dong dari belakang. Waduh, ngapain nih orang? Terus waktu itu malah sepi lagi, kanan kiri tuh nggak ada orang sama sekali. Terus aku jadi kayak takut gitu kan. Akhirnya aku jalan lebih cepat buat ngindarin orang itu. Dan dia juga ikut jalan cepet di belakang aku liatin ke belakang. Akhirnya aku lari dong, dia juga ngejar aku lari. Terus orangnya tuh kayak agak gendut gitu. Jadi aku udah lari kayak 500 meter gitu, dia kecapean gitu kali ya. Jadi dia udah berhenti ngejar aku. Aku takut banget waktu itu, sumpah. Dan ini aku juga belum kasih tahu ke suami aku. Oh, terus ada lagi, waktu itu aku lagi naik sepeda. Dan ada laki-laki agak tua parubaya gitu, dia megang botol minuman gitu kan. Aku bisa lihat kalau dia tuh lagi mabuk sambil jalan. Dan tuh jalannya kayak sempoyongan gitu. Gitu jalannya kan. Terus kan aku harus pas dia kan, harus ngelewatin dia karena naik sepeda. Karena dia juga jalannya di jalan sepeda. Terus waktu itu aku juga takut. Karena kan kalau orang mabuk itu kan kita nggak tahu dia mau ngapain. Bisa aja dia ntar tiba-tiba dorong aku atau mukul aku pakai botolnya kan, siapa tahu. Terus abis itu aku kering-kering. Akhirnya dia ngeliat ke aku, akhirnya dia minggir. Akhirnya aku bisa jalan. Tapi aku takut banget waktu itu dia bakal ngapain aku gitu. Poin nomor 3,
transfer bank bukan di hari yang sama. Jadi aku yang kebiasaan tinggal di Indonesia, kalau transfer uang itu kan langsung in time gitu ya, in time nyampe-nya ke penerimanya. Tapi nggak kayak di sini. Jadi kalau di sini itu misal kita kirim uang hari Senin, nah uangnya itu bisa nyampe hari Selasa ke penerimanya. Mungkin itu lebih secure kali ya, lebih aman gitu. Jadi harus diautorisasi sama banknya itu sampai ke penerimanya. Dan yang lebih nyeseknya lagi, sistem kirim-mengirim uang ini cuma terjadi di workdays. Jadi kalau misalnya kalian kirim uang di hari Jumat, uang itu bakal sampai di hari Senin ke penerimanya. Itu tuh ngeselin banget ya buat kita, apalagi yang belanja online gitu kan pakai bank transfer. Karena kalau misalnya kita beli hari itu, kita maunya dikirimnya hari itu. Kalau kita sebagai orang Indonesia ya. Tapi nggak kayak di sini. Jadi kayak harus nunggu uangnya nyampe, baru deh nanti barangnya dikirim. Jadi itu kayak ngeselin aja gitu buat orang yang nggak sabaran kayak aku. Poin nomor 4, siapa yang nggak punya TV harus bayar biaya TV. Jadi buat kalian yang tinggal di sini di Jerman, meskipun kalian nggak punya TV, kalian tetap harus bayar biaya radio dan TV. Tapi biaya TV ini adalah biaya per rumah tangga. Jadi misalnya di dalam satu apartemen atau satu rumah itu cuman bayarnya satu kali. Nah, aku beberapa kali baca di grup orang Indonesia yang tinggal di Jerman gitu, banyak yang ketakutan mereka tuh disuruh untuk bayar keterlambatan, padahal tuh mereka nggak punya TV. Nah, dari yang aku baca tuh ada yang kayak dapet denda 400 euro, 300 euro, tergantung berapa lama dia belum bayar biaya TV ini. Kebanyakan tuh mereka masih au pair, dan mereka tinggal di rumah guest family gitu, dan mereka juga dapat surat itu. Tapi sebenarnya mereka nggak perlu bayar, karena satu rumah tangga itu cuma sekali bayar. Nah, waktu kita dapat apartemen ini, yang untuk 2-3 orang, dan nama aku tuh di pos tempat kotak pos itu mulai tercantum, tiba-tiba datang dong surat suruh bayar televisi. Terus kata Alin, oh enggak, itu satu rumah tangga cuman satu kali bayar. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, waktu itu kita belum pasang TV sama sekali. Jadi kayak ngapain sih bayar untuk sesuatu yang kita nggak pakai gitu. Tapi ya itulah peraturan di Jerman, kalian tetap harus bayar. Dan harganya tuh kayak nyesek gitu, harganya 50 euro per 3 bulan. 50 euro itu sekitar 800.000 per 3 bulan, meskipun kalian nggak punya TV. Poin nomor 5, toilet di jalan tol itu sangat menjijikan. Ada satu teman aku yang DM di Instagram, dia nanya, di sana toilet tuh bayar nggak sih? Nah, aku jawab di sini, untuk di jalan tol kita tuh sama sekali nggak bayar. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah jorok. Jadi setiap kali aku naik mobil, aku tuh berusaha untuk nggak kencing di jalanan, karena itu menjijikan. Dan aku juga ingat ada sepupu aku, waktu itu kita naik mobil bareng, dia tuh nggak mau sama sekali minum, karena takut kencing di jalan tol, karena saking menjijikannya toiletnya itu. Jadi itu toilet tempat kita duduk, dan meskipun ada tempat flushnya, itu tuh kayak, tau gak sih, kotoran-kotoran tuh masih nempel-nempel di sekitar toiletnya itu, kayak oh my god. Jadi kalau misalnya emang emergency dan aku harus ke toilet, biasanya tuh aku ambil banyak tisu, aku taruh di atasnya gitu buat tempat buat duduk, baru aku duduk. Dan aku nggak mau nyentuh apapun di situ, nggak mau. Flashnya aja aku pakai tisu tuh baru aku pencet gitu. Terus pintunya juga aku nggak mau touch, jadi pakai tisu baru aku keluar gitu kan. Terus aku punya temen, dia orang Jerman. Jadi sebenarnya aku kira kan kayak mereka nggak jijik apa atau gimana, dan ternyata mereka juga sebenarnya jijik, orang Jerman ini. Bahkan waktu itu dia mau buang air besar gitu kan, saking jijiknya tuh dia ambil beltnya gitu, ikat pinggang, terus dikaitin ke pegangan pintu gitu, terus bokongnya itu dia nggak mau nyentuh ke toiletnya. Jadi dia, ini beltnya, ini gagangnya dikaitin, terus dia kayak gini, nggak mau nyentuh toiletnya gitu. Saking jijiknya. Jadi ya gitu, kalau boleh pilih, aku lebih pilih berbayar sih.
karena itu berarti ada orang yang take care of the toilet. Aku waktu itu ke Austria, dan pas di tol itu aku ke toiletnya, dan itu bersih banget karena ada kayak bapak-bapak gitu, kayak persis di Indonesia gitu, ada yang nungguin buat minta biaya toilet gitu kan. Terus pas aku mau bayar, itu pas aku keluar mau bayar, aku tanya dong, berapa yang harus aku bayar? Aku kira kayak di Indonesia, tarifnya tuh udah tetap gitu kan. Ternyata enggak, dia bilang kasih seikhlasnya aja. Jadi waktu itu aku kasih kayak 2 euro gitu. Dan aku ngerasa itu banyak banget yang aku kasih. Dan banyak banget orang yang cuma ngasih kayak 20 sen, 10 sen gitu. Tapi waktu itu bersih banget sih, jadi kayak aku appreciate apa yang udah dia lakukan gitu. Jadi it's okay, 2 euro. Poin yang keenam adalah susah cari apartemen. Sebelum aku pindah ke sini, ke Jerman, aku sama Alin tuh takut banget karena waktu itu kita belum dapat apartemen untuk 2 orang gitu. Nah dulu itu si Alin itu tinggal di bawah sini, dan itu apartemen untuk 1 orang, dan itu nggak boleh di sini di Jerman. Jadi kita harus pindah gitu ke apartemen yang lebih luas buat 2 orang. Nah pas aku apply visa, Alin tuh harus ngasih bukti kalau tempat tinggalnya itu cukup untuk 2 orang, dan waktu itu kita belum dapat apartemennya. Dan beruntungnya sebelum aku datang ke Jerman tuh ada tetangga yang mau pindah. Jadi kayak Alin tuh ngedeketin tetangga ini supaya dia ngasih apartemennya ini. Terus tetangga ini bilang, oke, nggak masalah gitu kan. Nanti aku juga telepon ke agensi apartemennya gitu kan. Ternyata waktu itu nggak boleh, karena katanya ada prioritas yang harus didahulukan, kayak misalnya pengungsi gitu kan. Terus ada juga yang keluarga punya 4-5 anak yang harus pindah dan sebagainya. Dan waktu itu dia tuh kayak kesel gitu kan, kenapa sih disusahin gitu, nggak bisa kayak langsung pindah aja. Kan dia dan tetangga yang di sini, yang dulunya di sini kan udah setuju gitu, udah sepakat gitu cuma pindah ke sini. Terus katanya nggak bisa kan, ini 1 orang karyawan di agensinya tuh bilang nggak bisa. Terus kayak dia pulang tuh sedih banget dan pusing gitu mau cari apartemen di mana karena emang susah banget. Terus beberapa minggu selanjutnya dia tuh kayak penasaran gitu, masa sih nggak bisa gitu kan. Akhirnya dia pergi lagi ke agensinya, dan yang nanganin dia tuh karyawan yang lain gitu kan. Ternyata bisa. Akhirnya kita dapat deh apartemen ini, dan luasnya juga lumayan gede buat 2 orang. Tapi di luaran sana tuh banyak banget orang-orang yang masih cari apartemen, yang masih di waiting list gitu di agensi, dan mereka nunggu orang-orang itu keluar dari apartemennya supaya dia bisa pindah ke tempat yang lebih besar. Kita waktu itu beruntung banget sih. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-7 adalah cari teman orang Jerman itu susah. Jadi yang aku omongin di sini itu bukan orang Jerman yang nikah sama orang non-Jerman ya. Kayak misalnya aku punya beberapa teman orang Asia dari Filipina, dari Malaysia, dari Indonesia, tapi dia nikah sama orang Jerman. Nah, karena aku temenan sama istri-istrinya, jadi kita tuh kayak otomatis jadi friends juga sama suaminya yang orang Jerman. Jadi yang aku omongin di sini adalah orang pure Jerman yang nggak nikah sama mix atau negara lain, dan yang jarang untuk travel ke luar negeri. Jadi nih kalau kita di Indonesia kan, kalau misalnya kita udah deket sama teman kerja kita nih, dan kita sering hangout bareng, terus makan bareng, otomatis tuh kita tuh bakal nganggap dia sebagai teman. Tapi beda di sini. Di sini tuh kalau misalnya kalian punya teman kerja gitu, meskipun 100 kali kalian keluar makan bareng, belanja bareng, mereka tuh akan tetap nganggap kamu sebagai kolega, teman kerja. Tapi kalau misalnya kalian udah bener-bener jadi teman, dia udah nganggap kamu sebagai teman, itu kayak hubungannya tuh nggak bisa dilepas gitu. Kayak misalnya ada birthday party, kamu bakal diundang, pernikahannya bakal diundang, jadi silaturahminya itu akan selamanya. Oke, jadi itu hal-hal yang aku nggak suka dari tinggal di Jerman. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, atau kalian punya pengalaman yang lain, atau kalian punya pengalaman yang sama dengan aku, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian mau nambahin misalnya
bisa komen di bawah juga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, subscribe di bawah. I'll see you in the next video. Bye!